Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Untuk hari ini kita menjalankan aktivitas. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ujilah aku cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suara kita dimanapun kita berada saat ini. Di rumah-rumah, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, Yaralabaya Syandaralabo. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan, kami mau senangkan hati-Mu. Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya. Oh, biarlah
baya sikarala barala 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 baya syanda yarala barala 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 orala baya sikarala batakarala barala baya sikirererererere sikarala barala baya syanda ralabo. Oh Tuhan, yarala syanda ralabo, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami mau nyanyikan nyanyian yang terbaik. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan kuagungkan, aku muliakan dan kuagungkan, aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami melihat tangan Tuhan yang ajaib menolong kami. Itu sebabnya pagi ini kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, berbicaralah, ajari kami Tuhan, bahwa kami semakin dalam mengenal Engkau, supaya di dalam perjalanan hidup kami, nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama di dalam saat teduh. Biar pengurapan Tuhan, pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Mari semua kita yang siap katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini, kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Temanya adalah jangan ragukan Tuhan. Saudara, ada banyak orang
di dalam perjalanan hidupnya. Sekalipun dia sudah jadi orang Kristen, bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi ketika ada masalah datang, dia mulai ragu sama Tuhan. Bahkan mungkin dia mulai kecewa sama Tuhan. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi hari ini mari sama-sama kita buka hati kita supaya kita boleh mendapat pengertian yang benar akan Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saat ini, mari buka Alkitab Saudara. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Mari perhatikan ini, bagian B-nya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat 5 bagian B-nya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, bukan hanya sekedar janji, tapi ini adalah jaminan bagi setiap orang percaya, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa banyak orang mulai ragu sama Tuhan, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan? Karena bagi mereka, bahwa harusnya Tuhan sebagai Tuhan, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Harusnya dia sanggup untuk menjagai, menolong, bahkan memberkati saya. Tapi kenyataannya kenapa harus begini? Tapi hari ini ada satu jaminan berita sukacita bagi setiap kita, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tapi ada hal tertentu yang membuat orang itu ragu sama Tuhan. Saya mau ajak kita renungkan sebuah kebenaran dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan dari Markus 4 ayat 38. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan ini baik-baik. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, Tuhan Yesus diikuti oleh murid-murid di dalam pelayanannya. Dan satu ketika mereka naik perahu dan tiba-tiba ada angin begitu keras menghantam perahu mereka. Air sudah mulai masuk. Sesuatu yang menakutkan sedang terjadi di depan mereka. Ada banyak yang dipikirkan oleh murid-murid. Mungkin mereka pikir sudah selesai, mereka akan mati, mereka akan binasa. Sementara waktu mereka perhatikan, Tuhan Yesus sedang asik tidur di buritan. Saudara, mungkin mereka berpikir begini, katanya dia Tuhan. Apa dia nggak ngerti sih? Ini situasi udah sulit. Apa dia nggak ngerti sih? Bahwa kita ini benar-benar butuh pertolongan. Itu sebabnya mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wow. Saudara bisa bayangkan, saudara, yang punya langit dan bumi ini ada di dalam perahu itu. Tapi justru mereka meragukan ketuhanan dari Tuhan Yesus. Mereka meragukan bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ikuti, itu sanggup menolong mereka. Saya percaya mereka marah betul sama Tuhan pada waktu itu. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di tengah-tengah ketakutan tiba-tiba Tuhan Yesus menghardik angin, dia berkata diam dan angin itu diam. Sehingga mereka berkata, "Siapa orang ini?" Sehingga angin pun danau taat kepadanya.
Saudara bisa bayangkan mereka setiap hari bersama dengan Tuhan. Tapi ketika ada masalah datang, justru mereka nggak kenal siapa yang mereka ikuti. Saudara, minimal ada dua hal yang membuat orang itu meragukan Tuhan. Saudara, tadi perkataannya bilang begini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, yang pertama yang membuat mereka ragu kepada Tuhan karena mereka tidak kenal Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini, tahu akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang berbeda, saudara. Itu jauh berbeda. Saudara, orang yang tidak saling mengenal pasti ada rasa curiga, was-was terhadap seseorang. Misalnya seseorang yang baru ditemui, walaupun itu dalam satu kelompok, tiba-tiba dia bilang begini, boleh nggak ya saya pinjam motor kamu atau mobil kamu? Kira-kira saudara mau kasih nggak? Walaupun itu dalam satu kelompok. Saya percaya karena tidak ada hubungan yang baik, kita jadi was-was. Mungkin kita pakai alasan macam-macam untuk tidak kasih pinjam motor atau mobil kita. Betul nggak saudara? Karena kita nggak kenal. Saudara, sekalipun saudara sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, rajin ke gereja, tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan cara yang benar, maka ketika ada proses datang, kita akan ragu. Kita mulai takut. Bahkan ketika masalah itu makin lama makin berat, kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita berusaha untuk menolong diri kita. Tapi hari ini saya mau kita belajar sama-sama. Mari setiap kita belajar untuk mengenal Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian di dalam Alkitab. Dari kitab Daniel, saya akan bacakan ini saudara. Daniel 6 ayat yang ke-22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, ini kisah di mana Daniel dijebak oleh para petinggi yang ada pada zaman Raja Darius. Mereka coba berusaha untuk mencari kesalahan Daniel. Dan mereka menemukan hanya satu, yaitu ibadahnya. Dan mereka mempengaruhi Raja Darius pada waktu itu supaya membuat keputusan. Dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang membawa persembahan kecuali kepada Raja. Karena itu satu-satunya cara untuk mereka menjatuhkan Daniel. Tapi ketika Raja Darius tahu akan hal itu, dia tidak bisa mencabut peraturannya. Hatinya sedih, dia semalam-malaman berdoa. Dia berharap Daniel itu diselamatkan oleh Allahnya. Itu sebabnya pagi-pagi benar. Dia bangun, dia teriak, Daniel, apakah Allahmu sanggup menolong engkau? Dan Daniel berkata, ya Tuanku Raja, Allah mengutus malaikat mengatupkan mulut singa. Saudara, ini situasi yang sulit. Coba bayangkan kalau kita ada di dalam situasi ini. Pertaruhan antara hidup dan mati. Apakah kita punya sikap yang sama seperti Daniel? Saya mau bilang begini, untuk punya yang seperti ini, tidak bisa jadi dalam satu malam. Itu perlu dibangun. Saudara, Daniel 6 ayat 11 bilang begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Haleluya. Saudara, ternyata kata kuncinya adalah Daniel membangun hubungan secara konsisten di hadapan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan seperti yang biasa dia lakukan dari sejak masa mudanya. Saudara, hubungan itu harus dibangun secara konsisten terus-menerus, saudara. Jangan sampai kita membangun hubungan sama Tuhan karena kita kepengen diberkati. Karena kita punya masalah, baru kita datang sama Tuhan. Ada amin, saudara? Daniel
dia sudah membangun hubungan secara konsisten terus menerus. Sehingga ketika ada tantangan, ada masalah terjadi, dia harus berhadapan antara hidup dan mati di Goa Singa. Itu tidak mempengaruhi dia. Ketika dia dengar itu, Alkitab bilang dia kembali ke rumahnya. Dia naik ke loteng atas dan dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Kalau dia bisa ada pada zaman Darius, itu semua karena Tuhan. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh kuasa apapun. Dan hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan sanggup tolong Daniel, dia juga sanggup tolong kita. Jangan pernah meragukan Tuhan kita. Yang membuat kita ragu karena kita tidak punya hubungan yang konsisten. Tidak punya hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Mari mulai pagi ini kita katakan di hadapan Tuhan, aku mau belajar seperti Daniel. Saya akan buat komitmen untuk membangun hubungan secara konsisten. Ada jam-jam doa yang khusus di hadapan Tuhan. Ada jam-jam di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mau bilang begini, kalau kita terus-menerus membangun ini, sebenarnya yang kita bangun itu bukan yang di luar, tapi manusia roh yang kita bangun. Ada amin? Yang kedua, itu membuat kita terhubung dengan sumber kuasa. Saudara, di surga itu ada segala-galanya. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Dia penuh dengan kuasa. Mujizatnya masih tersedia bagi setiap saudara dan saya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Amin, saudara. Saudara, satu hari saudara, ada tantangan komitmen yang Tuhan ajar kepada kami untuk menabur. Dan saya tanya sama istri saya, kamu mau kasih berapa? Jujur saya secara logika, saya pikir begini, paling kami punya segini. Tapi saya mau belajar sepakat, menyamakan iman kami. Dan saya doa dan istri saya doa. Dia bilang, Tuhan taruh ini di hati. Sekian besar jumlahnya. Saudara, buat kami itu besar banget. Karena kami butuh untuk kehidupan sehari-hari. Tapi saya mau bilang begini saudara. Ketika kita terhubung dengan surga, kita terhubung dengan Tuhan. Dan waktu Dia mulai memberi tantangan untuk menabur, untuk memberi melebihi dari logika kita, kemampuan kita. Karena kita membangun hubungan yang baik. Kita percaya kalau itu Tuhan, kita mau belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Lalu bagaimana ke depannya? Kita masih punya sisa waktu sampai awal bulan. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan tidak pernah lalai mendapati janjinya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan. Kalau Daniel Tuhan bisa tolong, kalau Tuhan bisa tolong saya percaya saudara dan saya juga ditolong oleh Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Lalu apa yang kedua yang membuat mereka meragukan Tuhan? Yang kedua adalah karena mereka salah memandang proses. Saya bacakan Markus 4 ayat 40. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, seringkali orang menganggap kalau ikut Tuhan itu semua baik-baik saja. Tuhan harusnya buat semua kondisi saya baik-baik saja. Makan, minum, dan semuanya tercukupi. Saya gak perlu melewati proses badai atau proses yang berat dalam hidup ini. Tapi dengar baik-baik. Proses itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi justru proses itu membuat kita, otot-otot rohani kita, itu semakin kuat di hadapan Tuhan. Oleh iman, semua janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Oleh iman, apapun yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Karena kita percaya kepada Dia. Ada amin? Proses itu membuat kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dia bukan hanya sekedar simbol ada penguasa langit dan bumi. Tapi Dia adalah Allah yang ada di dalam diri kita.
Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang mati pun Tuhan sanggup bangkitkan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Saudara, betapa pentingnya kita memandang proses itu dari sudut pandangnya Allah. Karena itu membuat otot rohani kita semakin kuat. Itu akan membuat kita mengenal Tuhan lebih baik. Itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membuat kita melihat setiap berkat dari sudut pandangnya Allah. Ketika Tuhan memberkati, kita percaya berkat itu juga menjadi berkat buat orang lain. Ketika Tuhan izinkan sesuatu hilang dari tangan kita, kita juga percaya Tuhan sanggup mengembalikan lebih dari apa yang hilang. Ada amin? Saudara perhatikan Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita itu dahsyat, saudara. Kalau Ayub tidak mengalami proses ini, dia tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Ketika proses itu dia alami, memang ada yang hilang. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan kembalikan melebihi dari apa yang dia bayangkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan lihatlah proses itu dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa otot rohani saudara, pengenalan akan Tuhan, karakter saudara, cara saudara memandang berkat, itu pasti berubah. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Biar Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh memandang proses dari sudut pandang-Mu Tuhan. Karena kami percaya semua itu baik bagi kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin hari ini sedang dalam proses. Mereka yang mungkin ada yang sakit. Mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang membangun usaha mereka. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biar iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Hati mereka semakin melekat kepadamu. Setiap roh keraguan-raguan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur kami ada di negeri, di bangsa ini. Biar tangan Tuhan memberkati bangsa ini. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan membuat keadaan di bangsa ini semakin baik Tuhan. Dan biarlah COVID-19 itu lenyap dari negeri ini. Berikan pertumbuhan secara ekonomi di negeri ini. Tuhan juga berikan keamanan bagi negeri ini. Hikmat dan takut Tuhan ada atas pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah.